Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu firman Tuhan yang mengajar kita tentang memberikan persembahan, yang terambil dari Lukas 6 ayat 38 yang berbunyi, "Berilah dan kamu akan diberi, satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam haribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Mari kita akan memberikan persembahan kita lewat rekening GPII Paulus. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur Tuhan atas segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk dapat memberikan persembahan yang untuk kami lakukan, kiranya yang kudus dan dan berkenan kepada Tuhan. Firman-Mu mengajar kami agar kami memberi, agar kami melakukan, sebab takaran yang kami lakukan, ukuran yang kami lakukan, itu juga yang ditakarkan kepada kami. Oleh sebab itu Bapa, semua jemaat-Mu mau melakukan dengan setulus hati, dengan sungguh-sungguh. Berkat Tuhan turun atas jemaat-Mu 30 lipat kali ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Itu sesuai dengan perkataan-Mu. Ajar kami semua dapat melakukan, menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Visi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus menjadi generasi yang mengenal Kristus untuk mencapai tujuan Tuhan dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Misi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus berubah menjadi seperti Kristus, mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, berhasil dalam keluarga, komunitas, dan profesi yang Tuhan percayakan. Tema GPII Paulus 2021, Anggur Baru. Nilai-nilai Gereja Pentakosta Internasional Indonesia: bermutu, mengampuni, murah hati, kreatif, relevan, bertanggung jawab. Terpuji nama-Mu Bapa pada saat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa oleh karena kasih setia-Mu yang terus menerus menjaga kami. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami, ibadah online Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya hadirat-Mu ada bersama kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu pada saat ini Tuhan. Tuhan, ibadah kami ini kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, bahkan firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah kami yang hidup. Berkati kru pelayan Tuhan, berkati juga jemaat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Ibadah kami ini mau keserahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Agung mulia Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Dayan Lumban Raja. Pelayanan saya di Gereja Pentakosta Indonesia, Jalan Kopo nomor 343. Dan karena kasih karunia Tuhan juga, saya menjadi Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia di Kota Bandung. Oleh kasih Tuhan, saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan pada minggu yang keempat di Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Sidang Paulus. Dan dengan senang hati, sekalipun kita jarang berjumpa, akan tetapi secara pribadi saya masih punya hubungan batin dengan GPII, karena saya waktu yang lalu bersama istri diberkati dalam pernikahan yang kudus melalui Gereja Pentakosta Internasional Indonesia. Saya juga masih mengingat hambanya Bapak Pendeta Esli Tonga yang melaksanakan pemberkatan itu, sehingga tidak mungkin hati bisa lupa ya kebaikan Tuhan, di mana gereja ini sudah menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami. Dan ketika saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, saya dengan senang hati, walaupun saya tidak pandai untuk mengurai atau menyampaikan, tapi setidaknya sedikit dari firman Tuhan bisa untuk kita dengarkan. Nah, sebelumnya marilah kita masuk dulu dalam doa sejenak. Bapa di surga, kami bersyukur kehadirat-Mu, kami dapat berjumpa dengan umat-Mu melalui ibadah online ini. Biarlah kasih kemurahan-Mu bekerja di tengah-tengah kami, melawat umat-Mu dimanapun berada, di setiap rumah-rumah, di tempat duduk mereka semuanya, yang menggunakan handphone dan menggunakan laptop atau media-media lainnya. Kiranya Tuhan bergerak dengan Roh-Mu yang kudus untuk menjangkau setiap kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami, agar mereka bisa fokus bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu dalam ibadah singkat ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema yang diberikan kepada saya adalah bagaimana pelayanan gereja memiliki dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara dengan pelayanan, pada umumnya pelayanan itu adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sifatnya menolong orang lain. Apakah itu pelayanan yang dilakukan oleh sekuler atau dunia sekuler, ataupun itu yang dilakukan oleh badan-badan kerohanian, lembaga-lembaga gereja. Kalau yang namanya pelayanan adalah suatu perbuatan atau suatu tindakan yang dilakukan secara bertanggung jawab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi pelayan bukan hal yang mudah sebetulnya. Seorang pelayan adalah orang yang dipanggil untuk mengerjakan tugas-tugas secara bertanggung jawab. Kalau kita mau membandingkan pelayanan gereja dengan pelayanan yang terjadi di dunia sekuler, mempunyai prinsip-prinsip yang sama. Memerlukan penalaran, memerlukan ilmu. Ya, sama-sama memerlukan ilmu. Nah, di bidang pelayanan, gereja memerlukan ilmu teologi. Ilmu teologi itu adalah ilmu yang menyinari, memberikan pencerahan, sama dengan satu ruang atau rumah yang lagi dalam kondisi gelap. Apabila dalam kondisi gelap kita masuk ke satu ruangan, kita tidak akan tahu benda-benda apa saja yang ada di ruangan itu. Tapi begitu ada sinar, cahaya semacam lampu, maka kita bisa menemukan ada benda-benda di dalam ruangan itu. Semakin terang cahaya itu, semakin jelas, semakin
nampak hal-hal apa yang ada di ruangan itu. Bahkan debu yang ada di atas meja pun akan terlihat oleh karena adanya cahaya yang terang itu. Maka ilmu teologi memang dibutuhkan di dalam pelayanan gereja. Nah, di dalam pelayanan sekuler, ilmu itu dituntut ya dengan biaya mahal. Sekolah, kuliah, sampai tingkatan tertinggi. Untuk memiliki ilmu bagaimana sebetulnya hubungan kemasyarakatan, bagaimana caranya untuk mewujudkan ya supaya kebutuhan orang, kebutuhan setiap orang yang memerlukan pertolongan atau bantuan dapat terwujud melalui bantuan kita. Nah, jadi pada prinsipnya pelayanan itu adalah di mana kita merelakan diri kita untuk membantu orang lain, ya, supaya orang lain tertolong untuk mencapai maksud dan tujuannya. Cuma perbedaannya kalau di dalam pelayanan gereja itu sifatnya abadi, kita dijanjikan surga, hidup yang kekal. Tetapi pelayanan dunia mungkin yang diperlukan di situ adalah ada upah yang sifatnya adalah gaji atau keuntungan-keuntungan lainnya. Mungkin money oriented ya, sifatnya itu adalah berorientasi kepada uang. Sedangkan pelayanan gereja berbeda. Dia tidak berorientasi kepada uang, tetapi pelayanan gereja adalah berorientasi kepada Tuhan, di mana apa perintah Tuhan itulah yang harus dijalankan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan dan juga termasuk muda-mudi, kita harus menggarisbawahi bahwa pelayanan itu adalah sifatnya menolong, membantu pihak lain untuk mewujudkan kehendaknya atau cita-citanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kali ini saya hadir di sini untuk menyampaikan firman Tuhan terkait dengan bagaimana atau untuk menjawab pertanyaan bagaimana ya. Ini kata pertanyaan bagaimana artinya di sini sedang dilakukan suatu penelitian. Dilakukan satu riset. Mungkin kalau untuk riset ini saya tidak melakukan secara khusus, akan tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, dari firman Tuhan kita akan menemukan jawaban-jawaban yang tepat bagi kita tentang bagaimana untuk mewujudkan itu ya, bahwa pelayanan gereja itu menjadi berdampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Nah, kemungkinan latar belakang dari tema ini banyak gereja yang melakukan pelayanan tetapi tidak memberi dampak yang positif kepada banyak orang. Sepertinya misalnya gereja itu orientasinya ke mana? Ada kan gereja yang berorientasi ke bisnis, yang kemudian yang hanya menjanjikan kemakmuran, menjanjikan kesuksesan, memperalat Tuhan gitu ya. Kalau dulu Tuhan memakai banyak orang untuk mewujudkan kehendaknya, sekarang banyak orang memakai Tuhan untuk mewujudkan kehendak manusia gitu ya. Mungkin perbedaan-perbedaan itu ada itu. Nah, saya di dalam rangka menjawab pertanyaan bagaimana itu, maka saya menyajikan firman Tuhan 6 prioritas gereja. Itu 6 prioritas tubuh Kristus di dalam pelayanan yang memberi dampak dalam hidup sehari-hari. Oke, yang pertama, gereja harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu bertanya, waduh, ya semua gereja juga mempersembahkan yang terbaik, Pak Pendeta Dayan.
tidak semua gereja mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan orang-orang yang percaya itu pun tidak semua menghayati apa itu persembahan. Dia pikir kalau dia memberikan uang, ya itulah persembahan, sudah cukup. Sekarang kita membaca dulu Roma 12 ayat 1 sampai 2. Di sini ada firman Tuhan mengatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian ayat 2-nya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di sini kita sedang dipanggil oleh Tuhan sebagai gereja atau tubuh Kristus. Di dalam mengikut Dia, mengiring Dia, diperintahkan untuk mempersembahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup kita, ya, yaitu tubuh ini sebagai sesuatu yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Bagaimana berkenan? Apakah kalau kita mempersembahkan hidup kita ini dengan mempersembahkan begitu saja sudah cukup? Kalau saya memberikan ilustrasinya begini. Kalau Bapak Ibu melayani tamu, kemudian menyediakan hidangan makanan atau sayur, ikan, makanan-makanan yang penting yang harus disajikan kepada tamu, maka Bapak Ibu selalu mempersembahkan dan menghidangkannya dengan bejana-bejana yang sepantasnya, yang berkenan. Ya, bayangkan kalau Bapak Ibu mempersiapkan atau menghidangkan makanan atau minuman dengan bejana yang lain, itu berbeda. Misalnya mengambil pispot. Pispot itu adalah yang digunakan di rumah sakit untuk menampung sesuatu pembuangan yang dilakukan oleh pasien-pasien di rumah sakit yang tidak bisa ke kamar mandi. Nah, barangkali saudara bilang, oh ini pispotnya masih baru Pak, masih baru pisan gitu. Tapi dengan bentuknya saja sudah tidak sepantasnya dan tidak berkenan di hati. Demikian juga dengan tubuh kita ini, demikian dengan hidup kita ini, tidak sembarangan kita mempersembahkan ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Kita harus menjaga kebenarannya, menjaga kesuciannya. Karena kalau kita tidak menjaga kebenaran dan kesucian dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, bisa-bisa kita nanti akan mempersembahkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, melalui hal ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, perintahnya adalah janganlah menjadi serupa dengan dunia. Lalu dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi di sini menyangkut kepada akal. Pembaharuan budi di sini menyangkut kepada pertobatan yang mendasar dari batin manusia, mengubah pola pikir manusia sehingga terjadi transformasi, saudara-saudara. Terjadi transformasi yang mengubah dari kecil menjadi besar, yang sempit menjadi lebar, yang kerdil menjadi luas, ya, yang duniawi menjadi surgawi, begitu. Ditransformasi, saudara-saudara. Pembaharuan budi kita ini supaya kita jangan sampai mempersembahkan hidup kita yang tidak berkenan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja atau tubuh Kristus haruslah menjadi pelaku firman. Mungkin Bapak Ibu akan mengatakan, ya kalau sudah dipersembahkan kepada Tuhan, ya sudah pasti menjadi pelaku firman. Belum tentu juga.
Ada orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan di dalam kata-katanya, persembahkan hidupku kepadamu ya Tuhan. Seperti lagu kita, Bapa, aku persembahkan hidupku, dan seterusnya. Tetapi pada kenyataannya, dia mengambil lagi hidupnya yang telah dipersembahkan itu dan mempergunakannya sesuka hatinya, sehingga tidak utuh, ya. Nah, sehingga yang kedua, gereja harus menjadi pelaku firman. Bagaimana menjadi pelaku firman? Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Jadi relevansinya orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan tadi harus melakukan firman Tuhan. Nah, jadi di sini gereja itu pertama-tama harus pelaku firman, yaitu pelakunya itu orang-orang yang ada di gereja itu, jemaat-jemaatnya, atas pimpinan, tuntunan hamba-hamba Tuhan. Jikalau mereka tidak melakukan, tidak mengeksekusi firman itu, ya, kalau orang bahasa hukumnya mengeksekusi itu melaksanakan diktum atau kalimat-kalimat firman Tuhan itu, ya. Kalau misalnya dikatakan jangan berdusta tapi masih berdusta, jangan membenci, misalnya tadi membenci, gitu kan, dan lain sebagainya. Misalnya jangan berzina, kalimatnya ada, tetapi dia tidak mengeksekusi untuk melakukan tidak berzina begitu, tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, itu bukan pelaku firman. Nah, jadi kalau kita seringkali memberi sandungan kepada orang lain, orang lain tertawa saja. Alah, itu mah cuma omong aja. Saudara, kita harus membelenggu diri kita ini. Setiap kali kita berhadapan dengan kenyataan-kenyataan di dunia ini, kita selalu akan diadu dengan dua pilihan. Apakah kita ingin melakukan nafsu kita, kehendak kita, atau kehendak Tuhan? Firman itu bersuara di hati kita. Firman itu melarang, jangan berbuat itu. Tapi kita justru menerobos, melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi yang kedua adalah gereja atau tubuh Kristus harus menjadi pelaku firman. Kemudian yang ketiga, gereja atau tubuh Kristus jangan berpraktik dalam sikap diskriminatif. Diskriminatif itu adalah membeda-bedakan orang, mengklasifikasikan orang berdasarkan status. Misalnya orang kaya dengan orang yang miskin, ya, orang pendidikan tinggi, intelektual tinggi dengan orang yang sederhana, pendidikan biasa, selalu dibeda-bedakan. Nah, Yakobus 2 ayat 1 sampai 4 menegur dengan mengatakan begini: "Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang-orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di sini, di tempat yang baik ini,
Sedang kepada yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana gitu. Atau duduklah di lantai di dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Tuhan melarang perilaku diskriminatif kepada orang. Jangan kita membangun kasta-kasta di tengah gereja, di tengah pelayanan. Jangan kita membuat blok-blok, sekat-sekat, yang kemudian justru akan merusak pelayanan itu sendiri, sehingga orang curiga, orang tidak suka. Banyak gereja yang melakukan diskriminasi dengan cara melihat kalau pakaiannya bagus, kalau mobilnya bagus, disambut dengan hangat. Kalau dia bukan orang kaya misalnya, saya tidak mencela orang kaya, maaf nih ya, saya juga pengen kaya. Tetapi kalau dia misalnya datangnya jalan kaki, sederhana hidupnya, disambut pun enggak. Di dalam kerajaan Allah setiap orang disambut sama gitu. Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Kalau kita misalnya dengan pendidikan yang tinggi kemudian akan diperlakukan oleh malaikat-malaikat Tuhan spesial, tidak. Kemudian kalau dia adalah orang sekolah rendah atau miskin biasa gitu, menjadi tidak diperdulikan. Oh tidak, Tuhan selalu memperdulikan setiap orang kalau rohnya Tuhan itu tinggal dan diam di dalam hatinya. Oleh sebab itu gereja tidak boleh mempraktekkan sifat atau perilaku diskriminasi. Nah, yang keempat, gereja atau tubuh Kristus harus selalu memberi keteladanan. Bagaimana gereja memberi keteladanan? Yang pertama-tama, gereja itu atau tubuh Kristus yang ada di dalam gereja itu lebih dahulu memberikan contoh yang baik. Memberikan contoh yang baik itu di rumah menjadi teladan, di lingkungan masyarakat jadi teladan, ya, di kelompok di mana arisan teladan, di kehidupan sehari-hari teladan, tidak menjadi sandungan, ya. Nah, di 2 Korintus 6 ayat 3 sampai 10, saya baca dengan cepat. 2 Korintus 6 ayat 3 sampai 10. Demikian dikatakan, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Maksudnya, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang menjadi tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ya, firman Tuhan itu tegas. Sebaliknya, di dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu di dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurahan hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang apapun, untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Sebab orang yang tidak dikenal namun dikenal, ya, sebagai orang yang tidak dikenal namun dikenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sangat jelas gereja atau tubuh Kristus sebenarnya harus memberi keteladanan, jangan membuat sandungan. Ya, seperti tadi sudah disampaikan. Jangan memprovokasi orang. Jangan menjadi biang kerok gitu ya.
Jadi di mana-mana orang Kristen, orang percaya kalau hadir harusnya memberi warna. Ya. Kalau kita hadir di satu perkumpulan atau kelompok apapun, orang suka gitu. Orang senang. Boleh kita menegur orang yang salah di mana saja, tapi ada cara, ada tekniknya di dalam menyampaikan sesuatu. Misalnya kalau ada teman kita yang senang merokok, ya, jangan tiba-tiba kita menghardik dia, kau masuk neraka, rokokmu membawamu masuk neraka, gitu ya. Jangan, ada hikmat yang harus dilakukan. Tekniknya bagaimana? Ya Bapak Ibu punya pengalaman. Apakah dengan cara menghindar dulu? Loh kenapa menjauh Mas? Ya maaf nih saya nggak bisa, nggak kuat dengan asap rokok, maaf aja, gitu ya. Nah, orang tersebut akan dengan senang hati mematikan rokoknya. Nah di gereja pun begitu. Kita jangan mentang-mentang kita, misalnya, wah kamu masih merokok berdosa. Sebetulnya bukan merokok itu yang bikin orang berdosa, bukan. Justru kamu yang menghakiminya itu justru berdosa gitu ya. Karena di Alkitab pun tidak disebutkan kalau kamu makan daging atau merokok gitu ya. Sampai nanti orang bilang, mana ayatnya dilarang merokok? Itu kan hanya moralitas kita. Misalnya merokok itu mengganggu kesehatan. Ya. Merokok itu menyesakkan orang lain. Ya, kita jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Nah, yang kelima, gereja atau tubuh Kristus harus mempunyai integritas. Ya. Dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 25 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati atau menyenangkan mereka. Atau kalau orang Batak suka dibilang mengambil hati orang itu ya. Memuji-muji orang itu, untuk bahasa kasar menjilat gitu. Jangan demikian. Melainkan dengan tulus hati karena memang takut karena Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Sesuatu yang diucapkan itu, atau itu merupakan pujian atau apa saja, ucapkan itu karena kamu itu ada pengawasnya, ada Tuhan. Kamu sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, atau sebagai jemaat biasa, sama saja. Ya. Harus karena Tuhan, takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan kita mau cari kedudukan. Kalau dalam pelayanan dunia mungkin orang bisa untuk ambil prestasi, ambil hati komandan, buat sesuatu mengambil hati, bisa juga. Tapi dalam pelayanan Tuhan tidak boleh. Setiap pekerjaan Tuhan itu harus dilakukan vertikal dengan Tuhan. Apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan mau. Jadi harus karena Tuhan, bukan karena programku. Makanya kita kalau membuat satu program apapun, jangan semata-mata menggunakan manajemen dunia. Saya tidak melawan atau tidak menolak manajemen dunia, karena saya juga sekolah, belajar mengenai hal-hal yang ditemukan dalam ilmu, ya, baik filsafat ilmu, filsafat hukum, sebagai basic dari keilmuan di dunia hukum. Itu ketika kita menggalinya, kita jadi pintar, kita jadi tahu, kita tidak dibodoh-bodohi orang. Ya. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, ya, maka kita harus mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Sekarang kadang kita begini Pak, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, atau muda-mudi. Saya beri contoh. Saya punya anak, kadang-kala ya, kalau dia sudah asik main handphone, gitu ya. Apakah dia sedang baca berita atau dia sedang membalas WhatsApp atau apa saja, dia asik aja main gitu kan, main. Sedangkan saya sedang memanggil dia, halo sayang, Jessica, contoh nih, Jessica, tapi dia masih asik aja gitu. Tutupkan pintu dong, itu dingin sekali, pintu itu terlalu anginnya masuk kenceng, dia nggak dengar. Sesudah beberapa menit, apa tadi Pak? Gitu ya, apa tadi Pak? Katanya. Dia bertanya gitu. Padahal
dia mendengar, telinganya mendengar ada suara itu, tetapi fokusnya dia itu kepada hal yang berbeda. Nah, kalau Bapak Ibu, saya atau jemaat Tuhan tidak dengar-dengaran dengan suara Tuhan, maka kita tidak akan tahu Tuhan bicara apa. Maka ketika kita bikin program, bikin suatu perencanaan, bikin hal apapun, sebaiknya kita dengar suara Tuhan dengan membaca firman Tuhan, berlutut dan berdoa. Maka Tuhan akan memberikan petunjuk, Tuhan akan memberikan rancangannya, ya. Nah, di dalam integritas ini, saudaraku, ayat selanjutnya ini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah, bukan dari manusia. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi mungkin di dalam kerajaan surga pun ada hukuman. Bukan andai-andai ya, tetapi memang ada hukuman. Ada sanksi. Tetapi setahu saya di perjanjian baru ini, di dalam kitab perjanjian baru ini, sanksinya adalah sanksi karena kasih, bukan sanksi karena kebencian. Ya, kalau orang tua mengasihi anaknya diberi sanksi menegakkan disiplin, ada. Tapi bukan berarti menganiaya, menghajar, membabak belur anak gitu, akhirnya jadi rusak, bukan begitu maksudnya. Jadi jemaat atau hamba Tuhan yang punya integritas, dia adalah orang yang dengar suara Tuhan, tidak bisa disogok, tidak bisa disuap, tidak bisa diperdaya orang lain oleh karena janji-janji apapun, sehingga pelayanannya menjadi tulus di hadapan Tuhan. Yang keenam, yang terakhir adalah jangan lalaikan karunia yang ada padamu, karena kita adalah pelayan Tuhan. Nah, kalau di dalam pelayanan dunia atau sekuler, kita butuh skill. Saya bersyukur kepada Tuhan, guru kami, ya, Desi Sagita Nafratilopa, itu nyonya Silitonga itu ya, yang tinggal di Bali, tapi sekarang ada di Lembang bersama Bunda, pimpinan kita. Mendapat prestasi, pujian oleh karena kemampuan, ya. Kemampuan, ada skill di bidang asuransi di Allianz atau di mana yang lainnya, mampu untuk menjual produk. Dia adalah orang yang bersahaja begitu. Nah, itu skill yang dimanfaatkan di dunia sekuler. Nah, hal yang sama ya, di dalam pekerjaan Tuhan, mungkin skill-skill itu menjadi karunia, menjadi talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya, kepada jemaatnya, baik secara struktural maupun secara horizontal gitu. Dari atas ke bawah, tuntunan, dan juga sesama jemaat Tuhan. Sehingga bisa berdampak secara positif, mewarnai kehidupan di tengah-tengah masyarakat. 1 Timotius 4 ayat 14-16. Jangan lalai dalam pergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah di dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita rajin menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita beda-beda. Mungkin kalau kita spesifik di tengah gereja ada karunia mengajar. Kalau dia mengajar detail, kalau dia mengajar mencerahkan, kalau dia mengajar memberikan arah sehingga orang menjadi cerdas.
Kalau karunia-Nya adalah karunia doa, kalau dia berdoa berdampak. Kalau dia berdoa mempengaruhi orang lain, khusyuk. Kalau dia berdoa memberikan rasa yang berbeda kepada jemaat yang lain, sehingga jemaat itu dibangun. Ya. Kalau dia karunia-Nya untuk memberi, ya kan? Dia memberi dengan tulus, dengan ikhlas, tidak meminta balik. Saya pernah mendengar ada orang memberikan sumbangan ke gereja berupa keyboard. Sebagai ucapan terima kasih, dia memberi sesuatu kepada gereja pada waktu dia senang. Tapi suatu ketika barangkali dia tidak senang atau karena suatu faktor apa, dia tarik lagi, dia minta lagi. Saudara tahu banyak kasus di pengadilan, lahan gereja yang sudah diberikan oleh orang tuanya, oleh kakeknya, sesudah mereka wafat, meninggal, anak cucunya meminta kembali, memperkarakan gereja itu, menganggap gereja itu tidak berhak, itu tanah kami, itu milik kami. Banyak yang seperti itu. Jadi sesuatu yang sudah diberikan malah diminta balik. Gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memberi karena Tuhan sebagai karunia memberi, ya berilah dengan ikhlas, berilah dengan tulus. Nah, saya mau menyatakan juga di dalam pertemuan kali ini, walaupun tidak terlalu sistematis, seorang pelayan tidak bisa dipisahkan dari pengorbanan. Tidak bisa. Jadi itu menjadi duit tunggal. Mana ada pelayan yang tidak berkorban? Pernah Bapak Ibu mendengar atau mengetahui ada pelayan yang tidak berkorban? Kalau di dunia sekuler dipecat. Misalnya dia pelayan toko, pelayan rumah sakit. Pelayan rumah sakit itu bisa sejak dari mulai security sampai dengan resepsionis, suster-suster, dokter-dokter. Mungkin hierarkinya begitu. Kalau dia sudah tidak berkorban dan tidak memberikan pelayanan yang terbaik, dipecat. Ada enggak Bapak Ibu mengetahui di gereja pelayan Tuhan yang menganggur karena tidak ditunjuk untuk membawa acara, berkhotbah, atau yang lainnya? Itu artinya pelayan yang tidak siap. Jadi di dalam sistem pelayanan itu ada mekanisme. Di dalam sistem pelayanan itu ada hierarki. Ya. Coba bayangkan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, pelayanan di dunia perbankan saja contoh. Pergilah kita ke salah satu bank yang ada di Indonesia atau di mana sajalah. Kemudian ketika kita masuk, pelayanan itu sudah dimulai dari mulai lapangan parkir, yaitu juru parkirnya melayani kita dengan baik. Sampai kemudian kita masuk ke pekarangan, satpamnya, security-nya sudah mempersilakan kita. Kemudian kita naik, memasuki pintu, di pintu sudah disambut oleh pelayan yang berikutnya. Dan kita diarahkan customernya, ada yang bisa dibantu. Sampai kemudian transaksi terjadi entah di kasir, entah di mana. Tahukah Bapak Ibu, perangkat-perangkat itu mulai security sampai dengan kasir itu adalah pelayan yang ditempatkan di barisan depan. Dan di belakang itu ada manajer-manajernya, ada direktur-direktur atau sebelumnya kepala-kepala bagian. Dan di belakang direktur ini juga ada pimpinan cabang, atau katakanlah di atasnya itu nanti ada pimpinan daerah. Ya, mungkin bank ini juga diawasi lagi oleh Bank Indonesia atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan itu lagi diawasi oleh menteri, ya, Menteri Keuangan, gitu ya. Menteri Keuangan itu lagi diperintah atau diawasi oleh presiden, gitu ya.
Presiden itu juga diawasi lagi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat itu diawasi lagi oleh masyarakat dengan LSM, pers, media dan sebagainya. Ya, sampai akhirnya menjadilah simbiosis, putaran gitu, saling membutuhkan. Itu simbiosis mutualisme, saling memerlukan satu dengan yang lain. Itu pelayanan ada sistem. Nah, kalau di gereja ada pelayan misalnya, Aidang, kalau orang Batak bilang nggak disuruh saya berkhotbah, maka saya diam-diam aja. Bisa di dalam tahap itu tidak berbuat sesuatu, tapi jangan sampai nggak berbuat sesuatu. Misalnya kan banyak hal yang harus dilakukan, mengontrol apa saja. Saya melihat ada gereja yang lain yang saya kenal, mulai dari sejak pelayanan mimbar sampai dengan pelayanan di masyarakat itu dipimpin, dikoordinir para pendeta. Pendeta-pendeta itu sampai dengan kepala security-nya juga pendeta. Saya tanya, kenapa sampai kepala satpamnya juga pendeta? Oh iya Pak, karena semuanya harus mempunyai roh yang sama. Bahkan kepala humasnya pun pendeta. Memang tidak berkhotbah, tapi dia melengkapi keperluan-keperluan sebagai pelayan untuk kebutuhan gereja. Karena pekerjaan Tuhan itu tidak semata-mata berkhotbah di mimbar, tetapi juga seluruh kaitan-kaitan sampai dengan ke masyarakat harus berjalan dengan baik. Itulah yang memberi dampak kepada lingkungan dan juga kepada masyarakat pada umumnya. Richard Rems itu orang Amerika, seorang India yang memimpin satu pertemuan di Thailand kira-kira 6 tahun lampau. Saya ikut selama 1 minggu, yang mengajarkan gembala yang sehat melahirkan gereja yang sehat. Gereja yang sehat melahirkan jemaat yang sehat atau masyarakat yang sehat. Nah, mengapa disebut gembala? Gembala itu bukan hanya personal satu pimpinan seperti ibu gembala kita, tetapi ada tim penggembalaan itu keseluruhan, mulai dari pendeta-pendetanya sampai dengan majelis, sampai dengan security-nya mungkin, menjadi satu kesatuan. Nah, sistem yang ada di dalam gereja yang sehat ini, yaitu dipimpin oleh penggembalaan ini, dengan pola pemikiran yang diurapi Tuhan, akan menghasilkan gereja yang sehat. Gereja itu bertumbuh berkembang. Saya percaya Gereja Pentakosta Internasional Indonesia didirikan oleh Tuhan. Saya mengingat waktu ulang tahun pertama dahulu, waktu Bapak Pendeta yang sudah almarhum Andreas Samudra mengatakan di dalam khotbahnya pada ulang tahun yang pertama itu, GPII ini tidak akan pernah berhenti. GPII ini harus terus berjalan bergerak. Pintu-pintu alam maut tidak akan bisa memadamkannya. Nah, untuk semua konsep dan gagasan ini sampai kepada tujuannya, di sini ada nanti estafet. Estafetnya adalah bahwa dalam sistem yang diajarkan di dalam gereja yang sehat itu adalah ada kepemimpinan 70 tahun, di bawahnya 60 tahun, di bawahnya 50 tahun, di bawahnya 40 tahun, 30 tahun, kemudian 20 tahun. Itu berjenjang 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun untuk mempersiapkan kader-kader pengganti dan penerus bila mana pimpinan-pimpinan ini suatu saat akan pergi kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa memungkiri kepastian itu bahwa kita, siapapun dia, hamba-hamba Tuhan yang sudah berangkat menghadap Tuhan, semua memenuhi firman Tuhan. Nah, di dalam sistem manajemen itu pun ada kaderisasi pembentukan. Dengan demikian, GPII Paulus juga saya percaya dititipkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini di tangan kita secara
langsung sebagai hamba-hamba Tuhan untuk diurus, untuk dikembangkan, untuk dibesarkan dengan mekanisme, dengan sistem. Nah, itulah diperlukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karunia-karunia harus saling bersinergi, bekerja sama. Jangan saling membiarkan. Kalau kita mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh kerjasama, saya yakin gereja ini akan berdampak positif. Makanya bagaimana itu, saya tadi sudah uraikan dalam 6 hal prioritas. Saya ulangi kembali sebagai kesimpulannya. Yang pertama, gereja harus mempersembahkan yang terbaik. Itu di dalam Roma 12 ayat 1-2. Yang kedua, gereja harus menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22-25. Yang ketiga, gereja jangan berpraktik diskriminatif. Yakobus 2 ayat 1-4. Dan yang keempat, gereja harus selalu memberi keteladanan. 2 Korintus 6 ayat 3-ayat 10. Dan yang kelima, gereja harus berintegritas. Dan yang terakhir, yang keenam, jangan lalaikan karunia yang ada padamu. 1 Timotius 4 ayat 14-ayat 16. Demikian saja Bapak Ibu, saya tidak pandai menyampaikannya. Saya sampaikan dalam cara yang sederhana saja, karena kondisi dan keadaan. Kalau saya berjumpa dengan Bapak Ibu, maka mungkin saya bisa lebih ekspresif untuk menyampaikannya. Tapi karena saya sedang berhadapan dengan kaca itu, handphone, saya hanya menyampaikan segala puji bagi Tuhan. Kiranya pelayanan GPI Paulus semakin diberkati di tingkat sinodal pusat maupun juga gereja lokal. Terpujilah Tuhan kekal sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk dapat mendengar firman-Mu. Dengan firman yang sederhana saja hamba sampaikan, kiranya bisa memberikan suatu arti yang khusus bagi umat-Mu dan juga rekan-rekan hamba-Mu ya Tuhan, yang bergumul, berjuang, mengembangkan pelayanan ini Tuhan, sidang jemaat Paulus ini. Kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita dan kuasa kemenangan-Mu turun, mengurapi seluruh hamba-hamba-Mu, secara khusus Ibu pendeta kami RC Tumorang sebagai pimpinan gereja lokal dan juga pimpinan sinode dan juga jajaran-jajarannya. Hamba berdoa urapan Tuhan terus bekerja, kecerdasan dari Tuhan, karunia-karunia dari Tuhan untuk terus bekerja di dalam hamba-Mu, menuntun gereja ini bersama dengan seluruh tim penggembalaan, staf-staf, sehingga dapat membawa pelayanan yang berdampak positif, sehingga umat-Mu akan maju secara bersama-sama, bergerak di dalam pimpinan Roh-Mu, mencapai hasil sesuai dengan kehendak-Mu, visi Tuhan, sebagaimana yang sudah disampaikan di media ini Tuhan, visi dan misi gereja ini untuk kemudian bisa menjadi seperti Yesus. Kami sangat percaya dampak positifnya menggarami dunia ini. Kuatkan seluruh jemaat-Mu dimanapun saja mereka berada, agar semakin cinta dengan Tuhan, semakin memberi diri kepada Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Hamba tutup pelayanan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera daripada Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai sidang jemaat Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, amin.